Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Materi perkuliahan ini adalah materi program Magister S2 Program Studi Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Adapun table of content atau langkah-langkah RPS kita adalah: pertama, minggu pertama akan ada kemampuan akhir, yakni memahami isi mata kuliah orientasi baru dalam psikologi pendidikan dan pembelajaran. Bahan kajiannya adalah pengantar perkuliahan ataupun penyampaian RPS, kemudian pembentukan kelompok belajar dan pembagian tugas belajar atau kelompok. Kemudian pada minggu kedua, teman-teman akan belajar tentang merumuskan pengertian pendidikan dan psikologi pendidikan. Bahan kajiannya adalah merumuskan pengertian pendidikan, kemudian merumuskan psikologi pendidikan, kemudian merumuskan tujuan dan manfaat psikologi pendidikan, kemudian merumuskan populasi pendidikan dan psikologi pendidikan. Bentuk pembelajarannya adalah kuliahnya kita akan dalam bentuk metode Flip Classroom Method, yakni teman-teman akan mencari bahannya sendiri, kemudian akan menyampaikannya di dalam kelas. Kita akan belajar secara daring dengan project work. Tugasnya adalah: pertama, Anda akan membuat materi untuk dibukukan dengan daftar pustaka dan jurnal maupun buku. Kemudian Anda akan membuat PowerPoint untuk setiap materi yang dibuat. Kemudian minggu ketiga, teman-teman kemampuan akhirnya atau sub CPMK-nya adalah mengkonstruksi teori belajar, kemudian belajar yang bermakna dan pembelajaran dengan pendekatan proses. Bahan kajiannya adalah mengkonstruksi pengertian belajar dan teori belajar, kemudian mengkonstruksi belajar yang bermakna, kemudian mengkonstruksi pembelajaran dengan pendekatan proses. Bentuk pembelajarannya, kuliahnya Classroom Method, kemudian daring, kemudian project work. Dengan tugas yang sama, membuat materi dari jurnal ataupun buku, kemudian membuat PowerPoint-nya. Minggu keempat, Anda akan memperjelas sekolah rumah atau homeschooling. Bahan kajiannya yakni: pertama, Anda akan memperjelas sejarah dan perkembangan homeschooling. Kemudian Anda akan memperjelas kurikulum pembelajaran homeschooling. Kemudian Anda akan memperjelas proses pembelajaran homeschooling dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kita akan flip classroom method, daring dan project work dengan tugas yang sama, membuat materi dari jurnal dan buku, kemudian membuat PPT-nya. Kemudian minggu kelima Anda akan memperjelas internalisasi ilmu pengetahuan. Bahan kajiannya membedakan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kemudian pada minggu ke-6 kita akan belajar tentang merumuskan internalisasi nilai atau values atau pendidikan karakter dan revolusi mental. Anda akan bahan kajiannya yakni merumuskan internalisasi nilai-nilai atau values, merumuskan pendidikan karakter, merumuskan revolusi mental dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kemudian pada minggu ke-7 kita akan belajar tentang memperjelas interaksi orang tua dengan anak. Bahan kajiannya: pertama, memperjelas pola asuh orang tua, kemudian memperjelas pola interaksi perilaku keluarga model sirkumpleks. Kemudian Anda akan memperjelas tipe pola keluarga model sirkumpleks. Kemudian Anda akan memperjelas peran interaksi orang tua dan anak terhadap prestasi akademik anak. Bentuk pembelajarannya masih sama. Kemudian di minggu ke-8 kita akan meet test. Meet test ini dalam bentuk Anda akan mempresentasikan PowerPoint yang Anda buat dari pembelajaran minggu pertama sampai minggu ke-7. Kemudian pada minggu ke-9, teman-teman, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya adalah mengkonstruksi intelijensi, kognisi, dan metakognisi. Bahan kajiannya: mengkonstruksi intelijensi, kemudian Anda akan mengkonstruksi kognisi, kemudian Anda akan mengkonstruksi metakognisi,
memperjelas multiple intelligency dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kemudian di minggu ke-10, teman-teman kemampuan akhirnya atau sub CPMK-nya adalah merumuskan kemandirian belajar atau self-regulated dan cara pengembangannya. Teman-teman, bahan kajiannya pada minggu ke-10 adalah pertama merumuskan metakognisi dengan self-regulated learning, kemudian merumuskan diri dalam belajar, kemudian merumuskan aspek-aspek self-regulated learning, kemudian merumuskan self-regulated dan capaian prestasi akademik, kemudian teman-teman akan merumuskan peranan budaya dalam pengembangan keterampilan metakognisi dengan bentuk pembelajaran yang sama, yakni flip classroom method, daring, dan project work. Tugasnya Anda akan membuat materi yang diambil dari jurnal ataupun buku, kemudian Anda akan membuat PowerPoint-nya. Minggu ke-11, Anda akan mengkonstruksi kreativitas, keberbakatan, dan layanan pendidikan anak berbakat. Bahan kajiannya pertama, mengkonstruksi kreativitas, kemudian mengkonstruksi keberbakatan, kemudian Anda akan mengkonstruksi layanan pendidikan anak berbakat dengan bentuk pembelajaran yang sama. Minggu ke-12, teman-teman akan mengkonstruksi kurikulum pembelajaran di Indonesia. Mengkonstruksi sejarah kurikulum di Indonesia, kemudian Anda akan mengkonstruksi kurikulum pembelajaran di Indonesia, kemudian Anda akan mengkonstruksi regulasi kurikulum pembelajaran di Indonesia dengan bentuk pembelajaran yang sama. Kemudian minggu ke-13, teman-teman, kemampuan akhirnya adalah memperjelas perbedaan Teacher Center Learning (TCL) dengan Student Learning (SCL). Dengan bahan kajian pertama, memperjelas perbedaan Teacher Center Learning (TCL) dengan Student Center Learning (SCL). Memperjelas jenis metode Teacher Center Learning (TCL) dengan Student Center Learning (SCL) dengan bentuk pembelajaran sama. Teman-teman, pada minggu ke-14, kemampuan akhir atau sub CPMK-nya adalah merumuskan pembelajaran abad 21. Bahan kajiannya merumuskan pembelajaran abad 21, merumuskan inovasi pembelajaran, kemudian yang ketiga merumuskan pembelajaran berbasis TIK, kemudian teman-teman akan merumuskan TPEK pada pembelajaran, kemudian teman-teman akan merumuskan STEAM pada pembelajaran dengan bentuk pembelajaran yang sama. Minggu ke-15, teman-teman akan merumuskan pengertian dan sintaks dari model-model pembelajaran inovatif. Pertama, merumuskan pengertian dan sinteks Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kemudian teman-teman akan merumuskan pengertian dan sintaks Project Work. Kemudian teman-teman akan merumuskan pengertian dan sintaks Quantum Teaching and Learning. Kemudian teman-teman akan merumuskan pengertian dan sintaks dari Constructivism. Kemudian teman-teman akan merumuskan pengertian dan sintaks model berbasis research atau riset. Teman-teman kemudian akan merumuskan pengertian dan sintaks model berbasis masalah. Kemudian merumuskan pengertian dan sintaks model pembelajaran inquiry. Kemudian merumuskan pengertian dan sintaks dari model discovery learning dengan bentuk pembelajaran yang sama. Teman-teman, minggu terakhir kita akan ketemu di minggu ke-16. Kemampuan akhirnya itu final test. Bentuk pembelajarannya, teman-teman akan mempresentasikan PowerPoint yang teman-teman buat dari minggu ke-9 dan minggu ke-15. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.